Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya di Pro Audio Batam. Hari ini agendanya kita ingin berbagi ya buat teman-teman semua. Jadi saya ini kan untuk perakitan itu agak jarang ya merakit yang banyak tun kayak gini. Ya dulu-dulu sering ya, tapi setelah orderannya itu banyak permintaan yang 2 channel, 4 channel seperti itu, saya agak jarang menerima yang seperti ini. Dan ini terjadi ya, saya merakit kalau dibilang ngerakit yang seperti ini ya, walaupun dalemannya kecil, ini kita menggunakan 10 ampere kecil ya. Speknya 10 ampere kecil untuk rumahan. Kemudian di sini kok ada trafo lagi Mas. Ini trafo untuk supply dari tune control, kemudian speaker protector ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin pengen merakit power atau amplifier yang modelnya seperti ini sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan seperti itu. Kalau menurut saya lebih agak susah merakit menggunakan banyak tune seperti ini ya. Susah dalam artian tingkat ke telitiannya atau tingkat keriwilannya dibanding yang 2 channel. Kalau 2 channel kita hanya merakit powernya saja ya, channel A, channel B, atau 4 channel, channel A, B, C, D seperti itu. Namun beda halnya ketika teman-teman merakit power yang banyak tunnya seperti ini, apalagi mungkin nanti ada tambahan Bluetooth. Nah biasanya kalau kayak gini ada tambahan Bluetooth dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak diperhatikan, apa toh efeknya Mas kalau ngerakit seperti ini ya ada efeknya. Terutama noise dan dengung itu kalau nggak kita berhati-hati dalam merakit sebuah power yang banyak tunnya seperti ini akan terjadi. Jadi saya akan berikan beberapa permasalahan yang ada, kemudian solusinya ya. Nah solusi ini bisa dikatakan umum dan gon-gonan ya kalau bahasa Jawanya, tapi ini bisa untuk universal. Oke, jadi di sini kan kalau sudah nampak mata ya, kita menggunakan bel 201, kemudian tune controlnya ini juga bel 201, stereo tune control bel BGR. Nah di sini pun kemarin saya ada sedikit kendala karena untuk di bagian suaranya tune ini agak noise dan agak berdengung ya. Jadi ternyata di sini ya, ini ada power supply yang sudah disediakan oleh kitnya. Ini ada Elko 4 biji, kemudian ada dioda 4 biji. Kemudian di sini ada regulator ya. Nah, regulatornya 7915 dan 7815. Di sini saya copot ya, kemudian saya bikinkan PSU sendiri di sini. Ya, kenapa Mas kok nggak langsung di sini? Padahal di sini kan ibaratnya lebih simpel ya. Kita masukkan ke trafo tanpa elko dan dioda, langsung masuk ke sini ya. Ternyata hasil yang ditimbulkan yaitu dengung dan noise ya untuk di bagian kit ini. Tapi ketika saya kasih PSU sendiri di sini ya, ini hasilnya tidak ada noise dan dengung. Penyebabnya apa Mas kalau tune control yang sudah menggunakan PSU seperti ini? Mungkin saja radiasi yang liar ya, karena dari segi sinyal dan segi supply itu mungkin jarak jalurnya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu berjarak, menimbulkan sinyal-sinyal liar. Bisa jadi seperti itu karena yang namanya pembatas jalur PCB yang bawah ini teman-teman harus yang agak gede ya, semisal kayak elko campur sama softar ya. Nah itu masih bisa ya, karena elko ini supply, kemudian softar itu ada jalur AC nya. Jadi dia pembatasannya antara softar dan elko itu biasanya ada garis yang besar. Jadi radiasinya atau ibaratnya kalau bahasa Jawa nyambernya itu nggak kuat gitu. Jadi ini sudah ya untuk tune control yang menggunakan power supply sendiri seperti ini ya, saya potong semua, saya ganti di sini.
Kemudian untuk di bagian kit ya, biasanya kalau kayak gini kan kitnya kan biasanya nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Ini kita pakai kit hanya 300 watt. Cuman untuk di bagian modif agar mampu di 30 volt, ini CT nya 30. Kalau kit-kit seperti ini kan cuma perintahnya kan 24 plus 24 min ya. Nah, jadi kenapa kita bisa supply sampai 30? Ini yang dimodif ada beberapa aja ya, tapi tidak terlalu ekstrim dan teman-teman bisa mengikuti. Jadi untuk kit 300 watt seperti ini ya, bisa saya tunjukkan. Ini biasanya menggunakan untuk transistor penguatnya itu pakai Toshiba yang kecil-kecil atau pakai transistor yang lebih kecil daripada 5200. Jadi saya inisiatif untuk mengganti dengan transistor final yang penguatannya lebih besar. Contohnya 5200 ini ya. Ini 2SA 1943. Kemudian pasangannya 5200. Ini kita pakai ganti aja pakai Toshiba yang besar. Nah kemarin ya kita pendinginnya juga tipis ya, cuma L gini aja, pendingin yang L itu. Nah kita pakai pendingin yang 1U seperti ini. Nah terus apa lagi mas? Nah kemudian ersannya ini tadinya 100 ohm ya, 100 ohm. Tetap kita pakai 100 ohm, cuma wattnya dibesarkan. Di sini kemarin setengah watt. Setengah watt itu besarnya segini. Ya, besarnya segini. Ini setengah watt ini resistor ini. Yang 330 ohm ini setengah watt. Kemudian saya ganti yang 2 watt di sini. Ini tujuannya adalah mengurangi panas ya, atau memperkuat. Ini namanya resistor sun ya, tujuannya untuk bertemu langsung dengan tegangan utama. Ini yang supply min, ini yang supply plus ya. Ini kan stereo sebenarnya, ini dibagi 2 set seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di bagian TIP ini ya. Kalau TIP yang bawaannya ini adalah TIP 31 ya, TIP 31 ini tulisannya. Kita pakai TIP 4142. Ini kan TIP 31, kemudian yang di sini TIP 42. TIP 32 maksudnya. Jadi yang TIP ini kita ganti 4142. Ini bisa diaplikasikan di berbagai macam kit driver yang model skala kecil-kecilan seperti ini, entah MX 300 watt, entah 250 watt, entah 400 watt. Nah kita perbesar saja untuk di bagian nilai datasetnya. Ini aman ya. Kemudian kenapa kok harus pakai 2 trafo ini ya, pakai 2 trafo. Kalau menggunakan 2 trafo ini karena trafo yang 10 ampere kecil ini merek Sunline, ini enggak ada tegangan ekstra. Kalau teman-teman menggunakan trafo merek yang lain, mungkin yang murni mungkin ya, ini ada tegangan ekstranya seperti itu. Terus kalau misal penguat dari supply elko nya itu, apa kita bisa menggunakan elko yang murah-murah gitu? Kalau saya pribadi ya, kalau masalah elko ini jangan yang terlalu murah ya, saya pakai Epsilon ya. Epsilon ini walaupun ekonomis ya, tapi untuk di bagian kualitasnya sih luar biasa. Jadi seperti itu. Dan ini kipas ya, kipas ini jangan sekali-kali dicampur dengan supply tune control ya, atau dibareng-barengkan. Kalau tune control dengan protek dibarengkan itu nggak ada masalah, tapi kalau kipas dibarengkan sama tune control, ini nanti yang ditimbulkan suaranya noise lur ya. Jadi kalau kipas gimana kalau nggak ada ekstranya? Kita ikutkan di sini. Ini kita ikutkan di CT12, kemudian kita kasih dioda di sini ya. Untuk elko nya kita usahakan menggunakan microfarad yang lebih besar. Nih, elko ini kita menggunakan 2200. Tujuannya apa? Tujuannya agar dioda ini tidak cepat panas, atau kerja dari trafo ini tidak berat, karena dia sudah menghandle powernya sendiri. Kemudian juga ditunuti ya, kalau bahasa Jawanya ditunuti ya, apa ya, dibareng-barengkan sama kipas walaupun satu biji. Ini 12 volt DC seperti itu lur. Nah oke, coba kita hidupkan dulu tampilannya. Kan mungkin penasaran ini tombol apa ini gitu ya.
Cuman mungkin kita nggak akan cek sound ya, karena memang udah malam. Oh iya, kabelnya ketinggalan lur. Duh, nggak bisa nih lur, kabelnya ketinggalan di rumah. Yang modelnya soalnya agak unik lur ya, kabelnya saya bikin agak unik ya, yang angka 8 ini. Nah ini angka 8 ini cup gitu. Oke ya, jadi hanya berbagi saja seperti itu, semoga bermanfaat. Soalnya saya udah lama nggak ngonten ini, mungkin sekitar hampir 1 bulan nggak ngonten. Ini yang penting ada manfaatnya gitu aja ya. Kalau saya pribadi sih saya milih ngerakit power yang 2 channel atau 4 channel daripada sebenarnya merakit pakai tuntun kayak gini nih ya. Agak riwil memang ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya.